Shalom saudara gereja YouTube dan penonton cerdas gereja YouTube. Baru-baru ini Indonesia sedang dihebohkan dengan ketimpangan hukum. Hal ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan sebab ada banyak persekusi yang dilakukan khususnya terhadap umat Kristen, mulai dari penutupan gereja, pelarangan orang beribadah, sampai penangkapan para tokoh-tokoh pembela iman Kristen. Sedangkan seperti kita ketahui ada banyak polemikus RT 006 yang sibuk menyesatkan bahkan membelokkan kitab suci Alkitab dan kebenaran iman Kristen. Sebut saja Ustadz Kainama atau biasa disapa Ustadz lulusan Sekolah Teologi Jakarta yang ternyata ini bohong, dan kelompoknya yang pembenci orang Kristen. Jangan mau menempatkan diri sebagai korban ketidakadilan kebenaran iman Kristen telah menjadi topik yang sangat menarik untuk diperhatikan, khususnya kasus penangkapan tokoh-tokoh Kristen yang sedang marak terjadi. Oleh karena kejadian ini, Ibu Sofiatul buka suara bicara dan tegaskan perihal apologet di Indonesia. Bahkan di akhir Ibu Sofiatul bukakan fakta sebuah fenomena orang Timur Tengah apa yang sedang terjadi dan apa saja hal-hal lain yang dibicara Ibu Sofiatul dan para apologet Kristen. Ayo kita simak sampai selesai. Coba berikan tanggapan Anda saudara gereja YouTube dan oke, langsung saja mari kita dengarkan bersama-sama. Ada satu kabar yang sangat membuat saya bersukacita tadi siang. Ternyata ini terus terang saya dapatkan dari Cokro TV. Adi Armando membuat konten ya tentang luar biasa. Saya sangat bersyukur karena saat ini pemerintah serius mulai mengizinkan gereja-gereja yang pada waktu lalu dilarang. Dan saat ini kan Menteri Dalam Negerinya Tito Karnavian. Karena itu topik kita malam hari ini adalah, wow, ada apa dengan Tito Karnavian? Gereja-gereja yang dilarang mulai diizinkan. Wow, ada apa dengan Tito Karnavian? Ini dalam konteks yang positif ya saudara. Jadi saudara jangan ada apa, memang saudara bisa terjebak di sini. Tetapi wow, luar biasa kok tiba-tiba gereja-gereja yang belasan tahun Pak Tito saat ini Anda mengizinkan. Bagi saya wow, gitu ya. Dan ada apa? Ya sesuatu yang luar biasa itu yang ada apanya ya. Terima kasih. Saya rasa bukan sekedar Pak Tito saja, tetapi saya rasa siapa pemimpin yang berani bertindak dengan tegas sesuai dengan konstitusi, yaitu pemimpin yang benar. Nah, saat ini dipegang oleh Pak Tito. Nah, terima kasih. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita bahas juga ya, saudara. Gereja-gereja yang dilarang ini saat ini diizinkan. Mari kita lihat dari CNN dulu. Wah, ini menarik sekali. Saya harap kita bersemangat, tetapi ini perjuangan belum selesai. Jadi ceritanya Pak Tito Karnavian ini meresmikan GKI Yasmin, saudara. Lalu di situ beliau juga dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa pemerintah janji selesaikan masalah gereja di Cilegon. Jadi ini 9 April 2023 saudara ya, 9 April. 3 hari yang lalu. Ya. Sorry, bukan 3 hari yang lalu. Ya. 11 hari yang lalu. Tapi yang Adi Armando itu yang 3 hari yang lalu maksud saya. Usai GKI Yasmin, pemerintah janji selesaikan masalah Cilegon. Nah, di Cilegon itu saya udah berapa kali juga mengekspos-nya supaya mendapatkan perhatian, entah diakui atau tidak. Tapi yang jelas, YouTuber Kristen, apologis, wow, sudah teriak-teriak ini tentang terutama di Cilegon juga dan GKI Yasmin dan lain-lain. Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian mengaku terus melakukan upaya untuk mengatasi penolakan warga soal pembangunan gereja di Kota Cilegon. Oke, ini di peresmian di GKI Yasmin, ya. Terus beliau juga mengatakan, dan ini masalah pendirian gereja di Indonesia itu bukan soal izinnya, bukan soal IMB-nya loh. Bahkan sudah mengantongi IMB, saudara. Tetapi gereja itu bisa tidak keluar izinnya, kan lucu. Nah, mengaku terus melakukan upaya untuk mengatasi penolakan warga. Jadi, yang menolak itu warga. Pemerintah nggak ada masalah.
So itu pada waktu lalu kan saya juga membahas bahwa pemerintah negara itu tidak ada masalah dengan agama. Nah sekarang pertanyaannya, agama yang bagaimana yang menjadi masalah untuk pemerintah dan negara, bahkan untuk bangsa? Silakan saudara mengadakan penerawangan. Terus upaya itu disampaikan Tito usai meresmikan Gereja Kristen Indonesia GKI Yasmin Bogor. Menurut itu, pemerintah saat ini masih dalam proses menjalin komunikasi dengan warga dan kelompok agama setempat. Kelompok agama yang mana? Saya tidak yakin Hindu menolak. Kelompok agama yang mana? Tidak mungkin, saudara, beberapa agama. Faktanya nggak demikian. Atas nama FKUB menolak. Lah isinya siapa semua? Dikuasai oleh siapa? Nangkep maksud saya, saudara. Selalu begitu ya, kelompok agama. Loh, kelompok yang mana kelompok? Saya tidak yakin, saudara, yang minoritas itu menolak itu tidak yakin. Namun, ia enggan mengungkapkan lebih jauh. Nah, ini yang menarik lagi. Ya, saya ngerti lah, beliau ini kan berlatar belakang militer, ya, belakang polisi. Nah, ini sedang diproses, jadi itu bicara soal strategi. Saya menghargai itu. Nah, ini sedang berproses, tapi saat enggak, sorry. Sebentar. Oh, oke, sudah betul. Mana dia? Nah, sedang berproses, tapi saya nggak akan bisa sampaikan detail, karena langkah-langkah ini nggak boleh langkah yang terlalu terbuka. Ucap Tito usai ikut meresmikan GKI Yasmin. Oke, tetapi kenapa, apa yang ditakutkan? Saya yakin ini karena dikhawatirkan, disinyalir, diduga bisa menimbulkan gejolak oleh kelompok masyarakat. Nah, sekali lagi kelompok masyarakat yang mana? Mediasi itu harus dengan hati. Dengan hati itu ya nggak perlu disampaikan banyak ke publik, tapi mudah-mudahan cepat selesai. Dia berharap agar peresmian GKI Yasmin menginspirasi pembangunan gereja di Cilegon, baik menginspirasi kepala daerah untuk lebih berani maupun warga agar lebih terbuka. Ini perlu digarisbawahi, saudara. GKI Yasmin itu, saudara, perjuangannya sampai 15 tahun. Itu penjelasan dari Adi Armando ya. Itu 15 tahun, saudara. Dan saat ini solusi dari pemerintah setempat, GKI Yasmin, kiranya dapat menginspirasi pembangunan gereja di Cilegon. Cilegon jelas sudah puluhan tahun tidak bisa berdiri gereja, saudara. Baik menginspirasi kepala daerah untuk lebih berani. Nah ini lucu buat saya ya. Jadi inilah bukan struktur ya, mekanisme yang buat saya membuat pemerintah pusat itu kayak nggak ada taringnya, mentok di daerah. Baik menginspirasi kepala daerah untuk lebih berani maupun warga agar lebih terbuka. Warga itu, saudara, sebetulnya ya, kalau pemerintahnya itu tajam tegas menjalankan konstitusi sesuai undang-undang dasar dan juga sesuai dengan pilar negara kita, itu warga itu bisa diatur sebetulnya, asal tegas ya. Saya tidak ngomong diktator, bukan. Tetapi ketegasan itu perlu. Kalau tidak, waduh, itu Alkitab mengatakan anak gampang. Jadi bagaimana model anak, saudara, itulah hasil didikan orang tua. Menurut maksud saya. Paham ya? Jadi orang tua itu jangan salahkan, oh anak saya gini karena lingkungan. Enggak, kamu. Saya ngomong begini karena saya di dunia itu pelayanannya. Jadi saya melihat hasil dari anak-anak saya sendiri, dan saya melihat orang lain juga bagaimana mendidik anak. Itu jadinya seperti itu. Sama seorang pemimpin, bagaimana dia memimpin ketegasannya sesuai tracknya, maka seperti itulah yang dipimpin. Nah, sama dengan pemerintah kita, baik menginspirasi kepala daerah yang lebih berani. Jadi sangat lucu. Kalau pemerintah tidak punya wibawa ilahi, akhirnya disetir oleh people power. So itu saya pernah mengatakan bahwa perundang-undangan Indonesia itu sudah ciamik, saudara. Pancasila dan seterusnya. Pancasila, undang-undang dan lain sebagainya udah fix
bahkan sempurna lah, boleh dikatakan begitu. Tetapi masalahnya jadi impoten, ada banyak yang impoten, ya, tidak semua tentu, tetapi masih bisa terinventer, ribet banget, terintervensi oleh people power. Wah, ini masalah. Pemerintah pedangnya harus tajam. Jadi sangat lucu bagi saya ya, saudara, kalau uh, undang-undang itu terintervensi sekali lagi ya. Nah, sangat menarik. Mari kita perhatikan di sini. Cilegon ini memang sempat jadi kabar menghebohkan tahun lalu. Ketika itu bahkan ada aksi massa yang melibatkan berbagai organisasi berlabel Islam untuk menolak pembangunan gereja. Bahkan wali kota Cilegon sampai menandatangani petisi penolakan gereja. Ini pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Dan sangat menyedihkan untuk Cilegon sampai saat ini, dan pemerintah harus pendekatan. Buat saya kelamaan, Pak, udah puluhan tahun. Tegasin. Loh, piye toh? Nah, sekarang lucu, saudara. Ini kita tonton ya. Lihat ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah sejarah bagi wartawan bahwa pada hari ini Bapak Wali Kota hari ini adalah sejarah bagi warga Cilegon bahwa pada hari ini Bapak Wali Kota Saya sangat sedih dalam hal ini kalau ini tadi yang merecord ini mengatakan bahwa ini adalah sejarah. Tidak sejarah. Kalau yang menolak gereja lalu wali kota tanda tangan menolak, Anda adalah yang pertama kali di Indonesia yang menolak pembangunan gereja, yang pertama kali itu baru sejarah. Enggak sejarah, ini udah banyak di luar Cilegon. Ya, ingat tadi dikatakan setelah KIS Yasmin, pemerintah akan mengadakan pendekatan. Jadi di seluruh Indonesia itu banyak saudara penolakan terhadap gereja, terutama di daerah resistensi tinggi terhadap kekristenan. Jadi lucu ya, sejarah. Mungkin sejarah untuk si wali kota tersebut, walau bisawat. Nah sekarang coba perhatikan saudara. Kadang-kadang, nah itu tadi kan dikatakan ketegasan pemerintah. Lah kalau pemerintahnya begini repot saudara, kalau hanya cari muka. Cari massa saja. Waduh, itu bukan agama, sudah hati-hati. Agama yang mudah ditunggangi politik bahaya. Agama politik agama itu pasti rusak. Agama itu pasti rusak. Maksudnya agamanya bukan rusak, tapi menjadi rusak oleh kelakuan politik ini. Buktinya, coba dengar baik-baik sudah, dengar baik-baik. Saudara dengar? Saya ulang ya. Kata 2 periode. Gila nggak saudara? Nutup gereja 2 periode. Takbir. Dengan tidak mengurangi rasa hormat ya saudara. Dengan tidak mengurangi rasa hormat. Teriak-teriak nama Tuhan yang rahmatan lil alamin, tapi Anda membuat menderita warga sesama warga Indonesia yang memiliki hak yang sama. Hendrik Saragih, salam Pak, Pemda tidak takut pada Pempus karena tidak berani dan tegas. Nah, itu dia. Aduh, iya Pak Heri, Fajar. Apalagi Pilpres 2024 Anies dan Ganjar adalah calon presidennya para kadrun. Tapi saya dengar mengenai Pak Ganjar nolak Israel itu karena pesanan partai dengan alasan yang masuk akal, yaitu menolak kerjasama dengan negara penjajah. Itu benar,
Tetapi jadi tidak benar kalau ditujukan kepada Israel. Saya tidak mendukung Israel. Maksud saya gini, saya bukan berarti mentang-mentang saya Kristen pasti setuju semua dengan tindakan Israel, bukan demikian. Tetapi apakah benar Israel itu adalah penjajah? Ayo, banyak yang masih bodoh loh. Sementara di Israel sana bukan demikian. Apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, banyak penipuan. Indonesia banyak tertipu masyarakatnya, terutama yang penolak-penolak Israel itu. Waduh, sangat menyedihkan. Oke. Nah, mengenai timnas itu kita juga, saya terus terang saya juga kecewa. Tapi ternyata itu pesanan, termasuk Gubernur Bali itu bagi saya kecewa sekali. Lebih kecewa terhadap Gubernur Bali sebetulnya. Harusnya netral. Di sana tuh harusnya liberal itu gubernurnya di sana. Lah kok, aduh, saya nggak ngerti deh. Nah, saya nonton di TikTok ada orang mendapatkan dari A1 yang mengatakan bahwa itu pesanan partai. Tapi tentu itu tidak secara keseluruhan, saya yakin itu. Cuma ya seperti itulah. Pentingnya ketegasan. Ya, so itu John F. Kennedy dulu mengatakan begini, saudara. Perjuangan menjadi seorang politikus itu, dia memperjuangkan partainya itu berhenti sampai di parlemen. Begitu sampai di parlemen, yang diperjuangkan bukan kemauan dari partainya, tetapi sekarang rakyat secara keseluruhan. Bisa nggak? Waduh, kok berat ya kayaknya di Indonesia. Sepertinya begitu. Oke, Pak Irmanto, shalom. Wah, oke. Ya, kita jangan terlalu curiga juga ya, tapi faktanya intinya Pak Tito Karnavian dalam kepemimpinannya setelah 15 tahun perjuangannya GKI Yasmin izin keluar, dan saat ini PR-nya kepada di Cilegon, dan itu tidak mudah. Dan karena menghadapi kadrunis dan kadrunista, itu sangat berat, saudara ya. Ya, menghadapi dua periode sangat menyedihkan. Oke. Dan mengenai di Cilegon, saudara, sangat lucu sekali. Sangat lucu. Silakan saudara tertawa di live chat, tertawa dalam bentuk teks. Ini kata Bang Jo, coba perhatikan ini. Lucu nggak, saudara? Lucu ya? Di Cilegon, ini Mas Jo, di channel Cokro TV juga. Di Cilegon, nggak ada gereja. Tapi satu RT ada 6 diskotik. Seakan-akan begini. Yang masyarakat, bagi saya kok kayak Dracula ya, takut dengan salib gitu ya. Masyarakat intoleran ini di Cilegon terutama, bayangkan seolah-olah begini, tidak boleh ada gereja kecuali diskotik. Tidak boleh ada tempat ibadah Kristen kecuali tempat maksiat, tidak apa-apa. Kan seolah-olah begitu tuh. Loh, diskotik itu, apakah Anda setuju? Sedangkan di sana aja dunia Muslim, Islam kan juga pro kontra. Musik haram, tapi yang lain bilang boleh. Begitu kan? Tahun ini saya nggak mengucapkan selamat Idul Fitri. Kenapa? Lah jadi pro kontra kok di sana. Saya mengucapkan selamat, tetapi udah ngomong nggak boleh diterima. Atau cukup, terima kasih, atau apa. Pro kontra. Orang kafir katanya, non-Islam mengucapkan selamat boleh atau tidak. Loh, diterima atau tidak kok jadi, buat saya aneh. Aneh. Itu buat saya tidak mau memberi mutiara kepada babi. Itu kata firman Tuhan di Alkitab saya, saudara. Itu kan mutiara, saudara. Tapi kalau mutiara itu diinjak-injak gimana? Sayang, mending saya nggak usah lah. Daripada jadi pro kontra, daripada ucapan selamat saya malah jadi dosa, sayang kan, saudara. Oke, kembali lagi. Jadi lucu, Cilegon nggak boleh ada gereja, tapi satu RT ada 6 diskotik. Loh, itu data. Aneh. Jadi saya kadang-kadang bingung dengan saudara-saudara yang intoleran ini ya. Gereja ditutupin gitu ya. Tetapi diskotik dibiarin gitu. Kurang apa sih syiar agamanya? Televisi, semua televisi wajib memberitahu azan dan lain sebagainya. Semua sinetron, apa yang terjadi, saudara? Gereja-gereja mereka berusaha untuk membungkamnya sedemikian rupa. Budaya sudah digeser menjadi Arabisasi. Loh,
Itu fakta. Betul, saudara? Itu data. Tetapi apa yang terjadi? Apa nggak repot, saudara? Apakah itu solusi sebuah kesalehan? Oh tidak, saudara. So itu kami itu ada Roh Kudus. So itu Tuhan kami, Tuhan yang hidup. Dia menurunkan Roh Kudusnya yang menyertai kami sekarang dan selama-lama disebut Immanuel. So itu pada bingung kan? Udah teriak-teriakin baik toa sehari 5 kali, bahkan berlebihan, bahkan dari pihak mereka sendiri juga pro kontra, bahkan minta dikecilin suaranya aja masuk penjara, kemudian di televisi, radio juga ada, sinetron isinya Islami semua. Tetapi saudara, apa nggak stres kalau begini? Anda mengatakan Islam teroris, justru sekarang pertumbuhan Kristen tertinggi di dunia adalah di Indonesia. Pertumbuhan gereja tertinggi di dunia Indonesia, Pak, 380% per tahun. Pertumbuhan gereja tertinggi di dunia Indonesia, Pak, 380% per tahun. Hari libur semua agama sempurna Indonesia. Apa nggak stres, saudara? So itu kami itu dalam pemberitaan Injil, kita kan sama-sama siar agama, fair aja, dan itu sah. Kami juga harus menjalankan kewajiban kami, yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, bukan kristenisasi, bukan Pak Situmorang. Dia Pak Situmorang tahu loh Matius 19:28. Cuma tafsirannya beda. Bagi dia pemurtatan, kristenisasi begitu. Bahkan data MUI mana itu yang kemarin disampaikan Pak Lidara ya. Akhirnya mereka mengatakan pemurtatan terjadi, sekian persen. Saya sendiri kaget. Ya saya santai aja. Loh, Anda yang punya data saat ini. Kalau kami kan beritakan saja. Akhirnya kesannya apa? Ketika orang bertobat terima Yesus, mereka mengatakan pemurtatan seolah-olah gara-gara kami. Loh, padahal kalau bicara peluang dan kebebasan memberitakan agama, ayo siapa yang secara sistematis? Siapa yang bisa lebih sistematis bahkan menggunakan legitimasi administratif legal negara. Tetapi 380% pertumbuhan Kristen terbesar di dunia di Indonesia. Mumet, saudara. Sangat menyedihkan, dan ini fakta juga sangat menyedihkan ya saudara di Cilegon. Saudara-saudaraku yang di Cilegon, apa nggak malu? Saudara jangan bangga, Allahu Akbar, 2 periode, gitu ya, kayak gini. Jangan bangga, kayak menang perang gitu seolah-olah. Kayak menang perang ya saudara. Anda bangga, sangat menyedihkan. Saya sedih, hati nurani saya kesedih. Kenapa? Anda teriak-teriak takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak mengizinkan saudara dalam kemanusiaan, kata Ali bin Abi Thalib, kalau tidak menjadi saudara seiman, maka saudara dalam kemanusiaan. Tetapi Anda takbir menghambat dan melarang seperti orang ketakutan dengan melarang pendirian gereja. Tetapi lihat, 1 RT di daerahmu ada 6 diskotik, isinya maksiat di sana, minum kamar, minuman keras di sana, joget-joget dan sejenisnya. Kalau saya malu, saudara. Saya mengajak berpikir logis saja. Setuju ya, saudara? Nah, kita lanjut. Saat ini belum ada satupun gereja bisa didirikan di Cilegon. Salah satu alasan yang diangkat adalah Cilegon adalah daerah Islam, sehingga tidak ada tempat bagi pembangunan gereja. Ini selalu begitu. Dulu waktu Solo ada di pertigaan atau perempatan itu jalan, lalu trotoarnya atau apa,
nggak tahu, ya pasti itu bukan sebuah kesengajaan, bentuknya seperti salib. Lalu demo kepada wali kota berapa tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, wah ini kristenisasi ini, wah begini, Solo ini kota Islam. Loh, kok bisa ya Indonesia terus ini kota Islam, kota ini, segala macam gitu ya. Dan lucunya waktu lalu juga ada yang berkacamata hitam ngomong, ini adalah sebuah upaya dari kelompok Yahudi memberikan tanda bahwa di akhir zaman nanti mereka percaya bahwa Yahweh-nya itu akan turun dengan simbol-simbol kayak film Star Trek, kayak film Alien. Kasihan saudara. Tidak ada tempat. Jadi masalahnya bukan soal itu alasan yang terlalu mengada-ngada, karena di Cilegon itu saya kan sudah berapa kali itu langsung dengan kontak person di Cilegon ya. Ada sekian ribu jemaat Kristen di sana. Kalau toh ada di luar sana, di daerah Kopassus atau apa, tapi kan terlalu jauh. Terlanjut. Sangat menyedihkan. Menteri Agama sudah mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat dan Pemkot Cilegon tidak boleh menolak pendirian gereja. Tapi pemerintah dan masyarakat Cilegon berkeras. Nah ini lucu ya saudara, pemerintah pusat kok patah dengan pemerintah daerah. Inilah ketidaktepatan, ada suatu hal yang tidak yang tidak benar saudara. Pemerintah daerah ini tidak ada kedudukan dengan alasan macam-macam, terutama soal agama ini memang lucu ya. Nah so itu kemarin itu kita membahas, ada satu topik di channel ini di mana saya merespon yang sangat positif ya dari siapa ya, kok saya lupa, bahwa pemerintah itu, negara tidak bermasalah dengan agama, dengan Ustadz Gus Miftah maksud saya. Topiknya negara tidak bermasalah dengan agama. Nah, tapi pertanyaannya adalah agama apa yang bermasalah, yang menimbulkan masalah di negara kita? Nah, itu silahkan berpikir logik. Sebentar saudara, ini internet saya terjadi lag. Iya. Oke. Sabar, internet saya. Nah, ini dia. Bambang Rolianto. Gereja no, diskotik yes. Nah, lucu saudara. Ya toh? Lucu. Koplak. Kemudian menarik lagi setelah Cilegon GKI Yasmin, maka pemerintah akan berusaha untuk Cilegon. Nah, Agung Widodo, pelarangan gereja itu hanya bentuk ketakutan terhadap pemurtatan yang bakal berujung tergulingnya periuk nasib mereka, para petinggi agama yang petinggi negeri ini. Ya mereka juga bingung ya, kurang apa sih kebebasan untuk pemberitaan agamanya ya. Tetapi itu tadi Ustadz Sindungurang saja yang mengatakan 380% per tahun perkembangan kekristenan. Luar biasa. Ya, memang betul Asaria F. Mahmud ya. Tanah Gereja Yasmin menang di pengadilan tertinggi di Indonesia, tapi Gereja Yasmin harus direlokasi pembangunannya. Intoleran keras ini di masa pemerintahan Jokowi. Gimana kalau Ganjar? Ya saya tidak tahu. Saya ngelihat sih bukan masalah siapa presidennya sih. Sistemnya itu loh, siapa yang menguasai. Tapi ya juga, tapi kan Pak Presiden juga sudah mengeluarkan kata-kata tegas ya, bahwa pemerintah daerah udah memberi awasan. Nah selanjutnya kan bawahannya itu yang harus mengeksekusi apa yang sudah ditegaskan. Di Pak Jokowi mengatakan begitu kan. Nah itu tadi, sekali lagi, Pak Mendagri kan juga mengatakan mediasi. Nanti mediasinya kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Loh, kenapa begitu takut dengan masyarakat? Padahal masyarakat itu harus tunduk kepada pemerintah. Harus tunduk. Nah, dalam tunduk ini, di Kristen itu nggak masalah, Bapak Ibu. Halo? Soal tunduk kepada pemerintah, Kristen, dan saya yakin Hindu, Buddha, Konghucu tidak ada masalah. Betul nggak, saudara? Karena ajaran Kristen kami disuruh tunduk kepada pemerintah. Hormatilah pemerintah, ada dalilnya. Oke? Di agama lain yang non-Islam, saya tidak tahu. Tetapi tidak ada yang non-Islam itu demo yang mengatakan pemerintah itu togut. Tidak ada. So itu, gereja ada di mana saja, oke, itu tidak membahayakan negara. Eng. Benar, saudara. Gereja di mana saja tidak akan membahayakan negara. Kesatuan NKRI ini. Hello? Benar, saudara? Nah, itu dia. Maka dari itu, di channel saya, topiknya saya mengupas Gus Miftah bahwa negara itu tidak bermasalah dengan agama. Negara tidak bermasalah dengan agama. Nah, pertanyaannya, agama apa yang bikin masalah kepada negara? Nah, itu silakan saudara yang merenung, menjenung sendiri. Dan bersyukur ada berita baik. Karena dilanda berbagai persoalan, pembangunan gereja terus terkatung-katung. Dokumen IMB bahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Kepala Pastor Gereja Romo Antoni. Jadi ini ceritanya gereja Katolik. Setelah 16 tahun. 16 tahun loh, saudara. Gereja Paroki Cikarang kantongi izin pembangunan setelah 16 tahun, saudara. Ini Bang Ridwan Kamil ya, Paroki Cikarang. Ini karena apa? Ada PLT, si Dani, itu gerak cepat menyelesaikan itu semua dan membantu. Nah, ini pemerintah yang baik. Oke, pemerintah yang baik. Di sini Ridwan Kamil sendiri menyerahkan perizinan Gereja Katolik Ibu Teresia di Bekasi. Luar biasa. Ya. Jadi kembali lagi masalahnya di mana? Ketegasan pemerintah daerah dan dalam memimpin masyarakatnya. Lah masalahnya seringkali pemerintah daerah mengatasnamakan masyarakat. Dan menurut saya memalukan sekali, artinya Anda tidak punya integritas. Nah, yang diharapkan adalah pemerintah daerah yang menjalankan ketegasan konstitusi. Begitu loh. Nangkep ya Bapak Ibu? Nah, di situ masalahnya. Tapi sekarang ujung-ujungnya saudara adalah jangan lupa bahwa pemerintah tertinggi inilah kunci pertama dan utama. Bagaimana sistem ini bisa berjalan sesuai konstitusi. Kalau tidak, pemerintah daerah saya nanya sendiri. So itu menurut saya otonomi daerah menurut saya itu sebuah ketidakefektifan saking semangatnya saudara, hal yang tidak berdampak lah, yang positif untuk bangsa ini. Karena apa? Seringkali pada akhirnya negara di dalam negara seolah-olah begitu ya, di mana pada akhirnya kelompok agamawi inilah akan menekan agama yang lain. Betul atau betul, saudara? Sangat betul, saudara. Oke. Terima kasih saudara yang merespon. Kemudian saat ini ya, saudara bicara tentang IMB. Bentar ya. Coba saudara. Sungguh membagongkan. Sekarang di mana-mana, saudara, mengenai pelarangan pendirian gereja selalu soal perizinan. Selalu kebanyakan IMB sekalipun sudah ada dimasalahkan juga. Jadi ada apa sih? Anda itu ada apa?
What happened, what. Tapi mari saat ini kita ngelihat data. Masjid tak berizin. Saudara tulis begitu ya, saudara di Google. Lihat nih, masjid tak berizin. 0,43 detik, 593.000. Ini lihat. Banyak masjid tak berizin di Indonesia. Saya udah buka, lalu saya sempat buka lagi di mana tadi ya. Nah, ini dia. Lucu, saudara. Lihat nih, saudara. Ini berita Kompasiana. Coba, saudara. Banyak masjid tidak berizin. Edisi nyengir kecut kali ini adalah ketika saya mendapatkan berita di Jakarta Globe bahwa ternyata di Indonesia banyak sekali masjid yang berdiri tapi tidak ada izin mendirikan bangunan. Sementara itu belakangan kita melihat fenomena banyak gereja yang dibongkar baik oleh aparat maupun ormas keagamaan, lebih spesifik agama mayoritas, atau dilarang pendiriannya berdasarkan alasan tidak mempunyai izin. Kan lucu, saudara. Kita lihat berita yang lain. Pos kota. Dari 1.600 masjid dan musola di Kabupaten Bekasi. Ini Bekasi saja loh, saudara. Mayoritas belum punya izin. Ini hanya di Bekasi loh, saudara. Ada 1.600 masjid, ini pakai toa semua. Satu masjid itu bisa, ya katakanlah 2 toa, saudara. Berapa itu, saudara? 2 toa. 3.200 toa. Wih, kurang lebih ya. Bahkan ada masjid-masjid itu 4 toa gitu. Tetapi tidak mengantongi izin. Ayo, siapa yang protes? Kira-kira kalau orang Kristen, Hindu, Buddha kumpul terus demo gitu ya. Kira-kira gimana? Waduh, saudara. Oh, kafir gitu ya. Ribut. Sangat menyedihkan. Bekasi, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih banyak masjid yang berdiri namun belum memiliki izin. Bla 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 bla. Di Kabupaten Bekasi terdapat 1.600 masjid dan musola tidak punya izin. Bagaimana saudara-saudara merespon ini? Sementara betapa sulitnya mendirikan gereja, selalu alasannya izin. Dibantu dong, jangan dilarang. Bahkan sudah ada izin aja nggak bisa ibadah kok. Ya. Bayangkan 1.600 itu pakai toa. Saya hitung misalkan minimal setiap masjid itu 2 toa. Udah 3.200 toa. Teriak-teriak 5 kali sehari, saudara. Nggak ada izin. Sementara gereja ibadah seminggu sekali. Tapi kalau Katolik atau Protestan itu nggak pakai full band. Anteng, saudara, tenang-tenang aja. Paling kok ada, kalau diizinkan pakai bel gereja, teng, teng, teng. Cuma itu aja. Setelah itu ibadah di dalam. Dan kalau gereja-gereja yang dari mega church, gereja-gereja modern, rata-rata kedap suara. Ya, saudara, sangat membagongkan. Mari kita berdoa untuk hal tersebut. Tetapi intinya, biar bagaimanapun juga ini fakta. Saya memberikan penghargaan, berterima kasih kepada kepemimpinan Pak Theo Karnavian di luar tidak ada maksud politis sama sekali. Yang jelas saat ini, puji Tuhan, gereja yang dilarang sudah mulai diizinkan dan beliau sedang menjalankan PR untuk pendekatan dari hati, dikatakan begitu tadi, untuk di Cilegon. Karena di Cilegon itu lucu. Lucu, tapi memalukan bagi saya. Kenapa? Tadi ya sudah saya tampilkan bagaimana wali kota tanda tangan lalu semua takbir, Allahu Akbar, 2 periode, wali kota 2 periode. Anda menyakiti hati saudara dalam kemanusiaan, tetapi Anda mengizinkan iblis tersebar di Cilegon. Di Cilegon nggak ada gereja, tapi 1 RT ada 6 diskotik. Gereja no, diskotik yes. Memalukan menurut saya. Ini bukan lucu. Buat saya ini memalukan sekali. Loh, itu data. Kalau saudara
protes itu Mas Jo, tanya sama Mas Jo di Cokro TV. Saudara, sebagai terakhir, saudara, mari kita dengar firman Tuhan. Saya ingin menguatkan saudara sekalian di dalam Tuhan. Sabar, saya buka. Ya. Saya buka. Tadi sempat saya restart ya laptop saya. Baiklah, sudah terbuka. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang sedang pelayanan dimanapun berada, mari pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Pertolongan hanya ada di dalam Tuhan. Tetap kuat maju, karena tidak ada pintu yang tertutup kalau Tuhan sudah bekerja. Saudara, ini menarik. Yosua itu dulu pembantunya Musa, tapi malah disuruh menggantikan Musa, bukan adiknya atau saudara-saudaranya Musa. Ini menarik, saudara. Ya, Musa ini kan, Yosua ini kan pasti juga minder, saudara. Tapi di sini Tuhan mengatakan ini, hambaku Musa telah mati. Oleh sebab itu, bersiaplah, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat, saudara, prinsipnya ini sama. Tapi saya tidak mengajak praktek secara literal. Tapi prinsipnya, kalau Tuhan memerintahkan Anda, dan kita harus menjalankan perintah Tuhan, yaitu beritakan Injil ke seluruh dunia, maka prinsipnya sama. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi prinsipnya sama. Tetapi yang bicaranya begini beda dengan konsep yang lain, saudara. Kuberikan kepadamu jiwa-jiwa. Yang kali ini jiwa-jiwa. Bukan menguasai daerah, terus mayoritasnya. Bukan soal itunya, saudara. Pengaruh-pengaruh kita ini. Luar biasa nggak, saudara? So, itu Tuhan kan berkata dalam Timotius ya, beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Dan jangan takut, saudara. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Jiwa-jiwa diberikan kepada Tuhan. Kepadamu, saudara, oleh Tuhan. Kenapa? Karena Immanuel, Allah beserta kita. Karena kita ada Roh Kudus, bukan roh kuda. Kalau roh kuda, apalagi roh keledai, mereka memberitakan agamanya tidak dengan Roh Kudus, nggak ada, saudara, penyertaan itu. So itu mereka mati-matian menggunakan caranya sendiri, tenaganya sendiri. Kalau kita nggak ada Roh Kudus yang menyertai, amin, itu bedanya. Ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini udah janji Tuhan. Saudara, pokoknya tekun aja. Saya punya kesaksian di mana saya punya gambar 23 tahun yang lalu. Terjadi. Karena apa? Ini, saudara, saya pegang. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi Tuhan itu bagikan bersumpah dulu. Musa mengatakan, aku akan memberkati engkau. Kepada Abraham, Tuhan juga bersumpah, aku akan memberkati engkau, orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. So itu saya santai aja. Kita punya spirit of Abraham juga. Spirit of Musa. Spirit of Yosua, excellent, dan seterusnya. Spirit of Abraham, santai. Orang ngutuk-ngutuk kita, dia itu yang akan dikutuk Tuhan. Orang memberkati kita, menolong, dia akan diberkati Tuhan. Luar biasa. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, diulang lagi, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah, tapi jangan lupa, bertindak hati-hati. Sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini masalahnya, saudara. Pelayanan modalnya bukan hanya nekat. Tekad penting, tapi jangan nekat, hati-hati. Ini Indonesia, bos. Bukan Belanda, bukan Jerman, bukan Amerika, bukan Australia. Jadi kita penginjilannya tetap harus hati-hati. Saya aja banyak berubah kok. Saya ditegur teman saya berubah.
Sampai ngomong, wah Pak Heri udah di-downgrade ini sama Kadrun, karena saya udah mulai emosi, saya sudah mulai, bukan serang balik ya saudara, saya memberikan cermin, tapi dengan, bagi saya tegas, ternyata kasar. Saya dinasihati, ya saya harus berubah, harus hati-hati. Ini Indonesia. Karena seringkali lucu. Mereka menghina-hina kekristenan, mereka berkata dakwah. Ketika kita disclaimer, mereka mengatakan kita penistaan. Lah kan lucu, saudara. WK. Saudaraku, Tuhan menyertai engkau. Sekali lagi, diulang lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu, Kisah Rasul, Kisrul, Kisah Rasul, Kisrul. Lalu mana dia? Ini dia. Lah, Kisah Rasul. Nah, 1 ayat 8. Tuh. Jangan lupa saudara. Nih, ini Yesus sendiri karena merah kan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Saksi itu orang yang melihat bukti. So itu dalam penginjilan yang efektif adalah menjadi saksi. Apa? Saksi adalah orang yang melihat bukti, orang yang mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan itu 2 Korintus. Penutup. Orang yang mengalami Tuhan. Jadi gampang saudara. Output dari orang bertuhan itu pasti kasih. Harusnya begitu. Output orang yang yang bertuhan. Bentar ya. Ciptaan baru. Oh, terima kasih Tuhan untuk temuan-temuan kafir. Canggih. Nih lihat saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, so itu hal-hal lahiriah saudara, bersunat atau enggak bersunat itu enggak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ya, itu. Saya terakhir firman Tuhan itu menguatkan saudara-saudaraku yang sedang mengalami persekusi dan sejenisnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hasilkan buah roh saja. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 5, 22-23. Ini andalan saya. Endingnya Anda Kristen gereja apapun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Ini endingnya orang beragama harusnya begini. Tapi kalau beragama hasilnya malah jadi barbar. Waduh, saya ngeri. Saya tidak tertarik dengan yang seperti itu. Lucu ya? Semakin beragama kok semakin beringas. Buat saya aneh. Ini Tuhan cap apa? Saya lebih memilih Tuhan yang merubah orang menjadi adem, tentrem, gemah, ripah, loh, jinawi. Mana dia? Sebentar ya. Gemah, ripah, loh, jinawi. Meong. Shalom, Pak Meong. Terima kasih ya untuk stikernya. Shalom juga, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk stikernya. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudaraku, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari. Meong. Sorry, mari meong. Saya keklik, kebaca. Mari bunyikan meong. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maju terus. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu firman Tuhan loh yang mengatakan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya.